Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video terbaru lainnya. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil naik ke kelas 8. Pada tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021, semester pertama atau semester ganjil, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu materi bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila pertama kali ditemukan dalam ajaran agama Buddha dalam kitab Tripitaka. Pancasila diartikan sebagai 5 aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut ajaran agama Buddha. Masuknya agama Buddha ke Indonesia tentunya turut membawa ajaran nilai-nilai Pancasila tersebut hingga zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tanggular. Istilah Pancasila itu sendiri dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 2 suku kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas atau dasar. Istilah Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, atas dasar itulah maka setiap tahunnya pada tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Kita lihat yang pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga pemegang kekuasaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang kedua, di mana Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang legal atau sah. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang ketiga, yaitu Pancasila mempunyai kekuatan mengikat, baik secara hukum. Artinya, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Makna yang keempat, Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, hukum yang tidak tertulis inilah yang biasanya disebut dengan istilah konvensi. Apa contoh konvensi? Banyak. Kebiasaan MPR dalam pengambilan suatu keputusan itu biasanya dilakukan dengan secara musyawarah mufakat. Itu contoh yang pertama. Apalagi contoh konvensi atau hukum yang bersifat tidak tertulis, yaitu pidato kenegaraan presiden
setiap tanggal 16 Agustus di sidang paripurna MPR DPR. Nah, kalau tadi adalah makna Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita mau mengetahui apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yakni sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, kedudukannya adalah Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang keempat, Pancasila memuat norma yang mengharuskan dan mewajibkan penyelenggara negara dan elit politik memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, itu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang keempat. Dan kedudukan yang kelima, Pancasila dijadikan dasar pijakan atau pedoman penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Sekarang kita lihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja fungsinya? Kita lihat yang pertama, sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, sehingga isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia. Fungsi yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia. Artinya, kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini, dia bisa menjadi sebuah pedoman atau petunjuk apabila ada peraturan-peraturan yang di bawahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis tertinggi yang ada di Indonesia. Itu maksudnya. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keempat, Pancasila sebagai sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, artinya peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang itu, Undang-Undang Dasar itu sendiri, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, termasuk juga undang-undang, itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita mau mengetahui apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa. Kita lihat apa maknanya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pegangan, pedoman, arahan yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa, sehingga setiap tingkah laku dan perbuatan kita harus dijiwai oleh nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa saja kedudukannya? Kita lihat. Yang pertama, memberikan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena nilai-nilai Pancasila terdiri dari kesatuan rangkaian
yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedudukan yang kedua, Pancasila menjadi pedoman, pegangan, arahan tingkah laku seluruh komponen bangsa. Kedudukan yang ketiga, solusi atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itulah beberapa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sekarang kita lihat apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita lihat fungsi yang pertama, membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam ya maupun dari luar bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang kedua, menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang. Apakah itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, dan bidang-bidang lainnya. Yang keempat, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. Itu fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Nah, seperti apa wujud kehidupan yang dicita-citakan? Tadi ya tertuang di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa dia yang dicita-citakan? Itu adalah kehidupan yang adil dan makmur. Dengan kata lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi yang terakhir atau yang keenam yaitu memberi kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, itulah beberapa materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Kiranya bermanfaat untuk kalian pelajari di rumah. Dan Bapak selalu mengingatkan kalian karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, jadi selalu stay at home. Apabila harus keluar rumah, jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3 hal: gunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih.